Mu Yudan melepaskan Mu Yun saat ini, memandang ayahnya yang jauh lebih tinggi dari dirinya, dan berkata dengan tidak puas, ayah tidak mengenaliku. Sepertinya seperti yang dikatakan ibuku, ayah punya lebih banyak anak, jadi aku tidak bisa ingat rasa sakit dan nak. Omong kosong. Mu Yun mencubit hidung Mu Yudan dan berkata sambil tertawa, ketika aku pergi, berapa umurmu? Setelah bertahun-tahun, kamu terlihat seperti berusia 15 dan 16 tahun. Beraninya aku mengenalinya. Mu Yun setengah membungkuk dan meletakkan tangannya di bahu Mu Yudan. Matanya penuh kasih sayang dan berkata, biarkan ayah melihatmu baik-baik. Saat ini, di antara anak-anak yang lahir dari beberapa wanita, Qin Mengyao dan putranya Chener seharusnya menjadi putra tertua. Saya tidak tahu apakah mereka juga besar dan kecil sekarang. Yudan menempati urutan kedua. Yang ketiga adalah 9 anak, Hu Jianyan. Yang keempat adalah bahasa peri, Xuan Feng. Yang kelima adalah Xuan Chen yang lahir dari tinta ungu. Yang keenam adalah Tianyan yang lahir dari pasangan Sueki. Dan yang ketujuh adalah Zixuan yang lahir dari batu safir. Sedangkan untuk bulan ke-9, Mingya seharusnya tidak punya hati, bukan? Faktanya, anak-anak ini sangat berbeda dari Terans, dengan tahap pertumbuhan dan penampilan berbeda. Ruchener dan Daner telah hidup ribuan tahun, namun mereka belum dewasa. Ini mungkin terkait dengan kemampuannya untuk menjelma menjadi naga, takdirnya, atau kombinasi pengaruh darah ayah dan ibunya. Mu Yun tidak begitu jelas alasannya. Tapi kali ini, pergantian hujan dan benar-benar mengejutkan Mu Yun. Layak menjadi putriku, semakin lama semakin cantik. Tapi paman, kakekku, dan beberapa pamanku berkata aku terlihat seperti seorang ibu. Petik 2. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala Mu Yudan. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, itu adalah putrinya. Lalu dia tersenyum dan berkata, di mana kamu dan ibumu? Ibuku pergi berperang. Selama bertahun-tahun, dia bertengkar dengan kelompok etnis Chu dan Xiao. Ibu saya jarang tinggal di kelompok etnis Ye. Mu Yudan berkata dengan terampil, saya tinggal bersama ibu mertua saya di klan Ye. Itu bukan ibu mertuamu. Itu ayahmu, nenekku, dan nenek buyutmu. Mu Yudan berkata, ibu mertuaku tidak akan membiarkanku berteriak seperti ini. Jika dia bilang dia tidak terlihat dekat, izinkan aku berteriak pada ibu mertuaku. Tidak apa-apa. Mu Yudan meraih lengan Mu Yun dan berkata, ayah, kemana saja kamu selama ini? Dikatakan bahwa kamu sudah mati sebelumnya, tapi itu membuatku sangat sedih. Kemudian, Permaisuri Qin datang dan berkata bahwa kamu belum mati, jadi aku tidak menangis. Mu Yun mengikuti Mu Yudan ke lembah dan berkata sambil berjalan, hanya ayahku yang terbunuh sebelumnya. Jangan khawatir, ayahku tidak akan pernah mati. Benarkah? Benarkah? Mu Yudan terlihat sangat bahagia dan berkata, ibuku juga berkata bahwa kakek sangat kuat sehingga dia tidak akan membiarkanmu mati. Yah, Niang juga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan jika kamu membiarkan saudara Chen mati, dia tidak akan membiarkan ayah mati. Jika Niang masih mengatakan tidak, dia bergandengan tangan dengan Lu Xibo untuk melawan kakek dan membunuh saudara Chen. Kejam sekali. Tapi ayah. Kenapa ayah dan saudara Chen harus mati? Petik 2. Petik 2. Mu Yun terdiam sesaat. Apa yang dikatakan Xiao Yuner dan Qin Mengyao di depan Daner? Ibu keduamu berbicara omong kosong. Abaikan dia. Mu Yun berkata lagi, apakah kamu melihat kakak tertuamu? Menggiring debu. Meski sekarang bernama Qin Chen, ia juga merupakan anak pertamanya, putra tertua dan cucu dari keluarga gembala. Saya melihatnya ketika saya masih kecil. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya mendengar dari ibu kedua saya bahwa saya dibawa pergi oleh Lu Xibo untuk belajar anggar. Saya juga ingin belajar anggar, tetapi kata ibu saya aku bukan material itu. Petik 2. Oh, kenapa? Kamu adalah putriku. Kenapa kamu bukan material itu? Ayahmu dan aku memiliki 8 tubuh pedang palsu. Hanya ada sedikit pendekar pedang di dunia Changlan yang lebih kuat dariku. Kata Mu Yudan sambil berdiri di pinggir jalan dan membuka mulutnya, ayah, lihat. Dikatakan, di atas kepalanya, 2 lampu jiwa terkondensasi, satu kiri dan satu kanan, dan setiap tubuh jiwa tampak hidup. Seperti ibuku, aku memiliki 1 tubuh dan 2 jiwa. Sebelumnya, ibuku memberitahuku bahwa kakek mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah hal yang buruk.
Bahkan latihan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan pemahamanku akan meningkat pesat. Mu Yudan kemudian berkata, dan konon darah kebangsaan Xiao berasal dari sini. Kakek juga berkata bahwa darah kebangsaan Xiao sangat kuat pada masa itu, dahulu kala. Kata ibuku padaku dalam beberapa kata, tapi dia tidak memberitahuku secara detail. Dia bilang aku kecil dan tidak mengerti. Aku tidak kecil. Mu Yudan berkata dengan tegas, Ayah, aku sudah hidup selama ribuan tahun, tapi aku sudah menjadi wanita tua kecil. Petik 2. Mu Yun kemudian berkata, ibu mertuamu adalah Kaisar Siwandan di dunia Changlan kita. Keterampilan dan tidak terkalahkan. Alangkah baiknya bagimu untuk mempelajari keterampilan dan darinya. Aku tidak suka. Mendengar ini, Mu Yun berkata, maka ayahmu akan mengajarimu belajar anggar. Mu Yudan mendengar ini, tapi dia ingin berhenti bicara. Apa masalahnya? Apakah ilmu pedang ayah itu lebih baik daripada ilmu pedang Lu Xibo? Saudaraku, tetapi Lu Xibo secara pribadi mengajariku bahwa jika aku ingin belajar, aku tidak boleh lebih lemah dari saudaraku. Saya mendengar dari ibu saya bahwa tubuh pedang Lu Xibo menembus batas 9 penempaan dan mencapai batas 10 penempaan. 10 penempaan adalah yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah puncak dari konsepsi artistik pedang. Apalagi, Lu Xibo telah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi selama ribuan tahun dan dapat bertarung dengan Kaisar Surga dengan sangat keras. Mu Yun ditanya. Pedangnya ditempa dalam 8 cara dan memiliki 10 tingkat penetrasi. Pedang kakak laki-laki itu ditempa 10 kali. Itu adalah dewa pedang yang tak tertandingi. Kesenjangannya agak besar. Kalau begitu biarkan permaisurimu, Ye, yang mengajarimu nanti. 3 Niang. Mu Yudan lalu berkata, aku tidak mau. Saniang itu galak. Konon kakak keenam diajar oleh Saniang. Keras dan tegas. Kakak keenam. Mu Yun tertegun dan langsung bereaksi. Mu Yudan mengacu pada Mu Tianyan. Berapa umur Tianyan? Ilmu pedang apa yang kamu pelajari? Mu Yun mengangkat alisnya. Mu Yudan tidak menjawab. Melihat putrinya sepertinya belum selesai berbicara, Mu Yun berkata lagi, siapa yang ingin kamu ajarkan padamu? Saya ingin kakek mengajari saya. Mu Yudan segera memegang erat lengan Mu Yun dan memohon, ayah, aku mendengar dari Erniang bahwa ilmu pedang kakek lebih kuat dari Lu Xibo, dan kekuatan kakek juga lebih kuat dari Lu Xibo. Bakatku mungkin tidak sebaik saudara Chen, jadi aku harus mencari guru yang lebih baik. Mu Yun tercengang. Tampaknya ada benarnya apa yang dia katakan. Kakekmu sekarang berhadapan dengan Kaisar Ming. Dia tidak punya waktu. Ketika penggembala kita menang, waktu terbaik untuk meletakkan fondasi akan terlewatkan, dan itu akan terlambat. Mu Yudan melankolis sejenak. Saya punya kandidat. Mu Yun tiba-tiba berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan kelaparan 11? Huangxi adalah tuan dari ayahmu, tuanku dan tuanku. Tidak jelas apakah tubuh pedangnya ditempa 9 atau 10 ditempa. Tapi Huangxi pernah menyegel 10 tingkat surga dan menempati peringkat pertama di semua kalangan. Ia bisa melawan Kaisar Kuasi. Setelah mencapai Kaisar Semi langkah, ia dapat membunuh Kaisar Kuasi. Saya tidak tahu apakah saya bisa membunuh Mu Yun. Lagi pula aku akan meledakkannya terlebih dahulu. Aku ingat pernah mendengar orang berkata bahwa di dunia Changlan saat ini, pendekar pedang tertinggi adalah kakekmu, Lu Xibo dan Huangxi ini. Mendengar ini, Mu Yudan menunjukkan ekspresi berpikir. Dia memenuhi syarat, tapi bisakah dia tahan kesepian? Sebuah suara terdengar saat ini, ibu mertua. Nenek, pada saat ini, di lembah, di petak bunga, sesosok tubuh perlahan bangkit, juga membawa keranjang obat, memegang pisau dan gunting cerah di tangannya, dan perlahan membuka mulutnya. Mu Yudan kemudian berlari ke taman bunga dan menginjak bunga dan tanaman yang jumlahnya tidak diketahui jumlahnya di sepanjang jalan. Mu Yun kaget melihatnya. Namun dia ingat bahwa ketiga pamannya berkali-kali mengatakan pada diri mereka sendiri untuk berhati-hati agar tidak menginjak ladang bunga nenek, atau mereka akan dipukuli. Tapi Mu Yudan menginjaknya. Sepertinya tidak sayang melihat nenekku. Mu Yudan berlari ke arah Siwan saat ini, melepas karangan bunga di kepalanya, menaruhnya di kepala Siwandan, dan terkikik, ibu mertua, kamu terlihat baik. Benar-benar, meskipun Siwandan memiliki rambut beruban, kulitnya masih seperti wanita muda berusia 20-an. Wanita menyukai keindahan. Alkimia Siwandan sendiri bersifat universal. Tentu saja, dia punya cara untuk menjaga kecantikannya.
Siwan tersenyum dan berkata, Yudan benar-benar pintar. Mu Yudan terkikik dan berkata, Ibu mertua, apakah kelaparan itu kuat? Apakah dia lebih kuat dari Lu Xibo dan kakek? Dalam hal ilmu pedang, dialah satu-satunya yang bisa menandingi mereka di dunia. Ada baiknya bagimu untuk belajar darinya. Siwan kemudian berkata, namun, ayahmu juga kuat. Menurutku ilmu pedang ayahmu juga bagus. Selain itu, jika ayahmu mengajarimu, bukankah lebih baik menuruti keinginanmu? Mu Yudan ragu-ragu. Tapi ayah terlalu lemah. Mu Yun tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan kembali ke kakak senior Lu dan bertanya padanya bagaimana cara mengajarimu. Benar-benar, ya, besar. Mu Yudan terlihat sangat bahagia saat ini, kembali ke Mu Yun lagi. Pada saat ini, Siwan juga keluar dari taman dan menuju lembah bersama Mu Yun dan Mu Yudan. Seluruh lembah sangat luas, dan berisi tempat-tempat yang sangat panas, tempat-tempat yang sangat dingin dan berbagai iklim. Ini adalah tempat di mana Siwan dan tinggal sendirian. Orang luar tidak boleh mengganggunya. Tumbuhan dan langit dan bumi Lingbao yang dibudidayakan di sini adalah upaya telaten Siwan Hua selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa semua pil berkualitas tinggi yang diproduksi oleh seluruh warga negara Ye berasal dari lembah tempat tinggal Siwandan. Apalagi Siwandan tidak pernah bertanya tentang keluarga Ye. Meskipun ketiga kaisar telah hilang selama bertahun-tahun, Siwandan tidak pernah membantu keluarga Ye menghadapi invasi beberapa keluarga lainnya. Tentu saja, ini juga karena keluarga Ye belum mencapai alam hidup dan mati. Mu Yun berjalan dan berhenti, melihat pemandangan di sekitar lembah, dia hanya merasa bahwa tempat ini tidak lain adalah sebuah dunia kecil. Akhirnya, saya sampai di beberapa rumah jerami di bawah paviliun jerami. Siwan kemudian mengeluarkan teko dan cangkirnya, dan Mu Yun bergegas maju untuk mengambilnya. Jangan bergerak. Siwan menyela, mereka semua adalah ayah, kenapa terburu-buru? Kamu tidak bisa membuat teh ini dengan baik. Mu Yun gemetar dan tersenyum. Lagi pula, dari ketiga paman dan mulut ayahnya. Nenek-nenek yang Mu Yun kenal semuanya sangat ketat. Mereka menyukai dan tenggelam dalam alkimia. Oleh karena itu, meskipun Mu Yun tidak bertemu neneknya beberapa kali, dia merasa takut di lubuk hatinya. Ini disebut teh 10 juta yuan, yang diperoleh Wu Ying dari kebangsaan Tuoba. Teh ini tidak biasa. Jika diminum, Anda dapat memurnikan Master Tao, menjernihkan hati, dan menyucikan diri, tetapi memerlukan cara yang sangat rumit untuk merendamnya. Kata Siwan, jari-jarinya bergerak, dengan kondensasi api. Mu Yun melihatnya dan tercengang. 4 sumber api. Nenek sebenarnya adalah Dante yang mengintegrasikan 4 sumber api. Apa yang membuatmu ribut? Siwan tersenyum dan berkata, bukankah kamu juga memadatkan 4 atau 5 sumber api? Yah, saat ini, Mu Yudan duduk di samping dan memberi Mu Yunduan minuman. Kemudian dia melihat ke arah Siwan dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Ibu mertua, ayahku takut padamu. Jangan menakuti dia dan lari lagi. Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali menemuiku, jadi aku harus mengganggumu setiap hari. Sungguh, ibu mertuaku suka kamu menggangguku. Aku tidak mau, aku ingin bersama orang tuaku. Hahaha, kata Siwan sambil tersenyum, kamu tidak punya hati nurani. Ibu mertuaku telah merawatmu selama bertahun-tahun. Tua dan muda, mereka terlihat sangat serasi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, nenek telah bekerja keras dengan Daner selama ini. Saya benar-benar tidak memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah selama ini. Yah, yang sulit atau tidak, bocah bodoh. Siwan berkata sambil tersenyum, kamu adalah anak Yusi, dan Daner adalah anakmu. Itu diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada gunanya membantumu selama tulang lamaku masih berguna. Tapi kamu boleh mengambil yang ini. Nada suara Siwan tiba-tiba menjadi parah saat dia membalikkan kata-katanya. Mu Yun tercengang lagi. Apa masalahnya? Mu Yudan tertawa dan berkata, ayah, tahukah kamu? Beberapa waktu yang lalu, nenek saya mengirim pesan untuk mengirim saudara laki-laki Xuan Feng dan saudara laki-laki Xuan Chen untuk menghilangkan kebosanan ibu mertua saya dari mereka kembali. Mu Xuan Feng adalah anak yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya kecuali Mu Yudan dan Mu Yuyan. Mu Xuan Chen, aku tidak tahu seperti apa sekarang. Yah, Xuan Feng adalah tubuh pil pola dewa, dan Xuan Chen adalah tubuh pil Juemai. Semuanya berasal dari masa banjir dan kelaparan. Nenekku bisa. Petik 2. Tidak.
Siwan berkata dengan wajah gelap. Mu Yudan berkata saat ini, ayah, Xuan Feng, dan Xuan Chen jahat. Pada hari pertama tiba di keluarga Ye, dia memindahkan ratusan manik teratai salju yang dibudidayakan oleh ibu mertuanya selama ribuan tahun ke sisi lain. Lembah vulkanik dan langsung mati. Petik 2. Kemudian, ada banyak tumbuhan yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh ibu mertuaku. Mu Yun tersenyum canggung dengan garis hitam di wajahnya. Dalam kesannya, Xuan Feng masih sangat patuh. Pasti Xuan Chen lebih nakal. Siwan kemudian berkata, kemudian, saya meminta Wu Ying untuk memeriksa di surga ke-9. Baru kemudian saya tahu bahwa kedua bajingan kecil ini tidak pernah percaya pada ajaran para master dan di aula awan. Mereka selalu aneh dan berpikir sendiri. Kompor dan telah meledakkan ratusan kompor tersebut selama bertahun-tahun. Lain kali, aku membiarkan Tianyan dan Zixuan memasuki kompor dan membantu mereka menonton dan... Petik 2. Suatu kali aku hampir membuat marah Zixuan. Aku sangat marah sehingga kamu dan ibumu menutup telepon dan bertengkar selama berbulan-bulan dan tidak melakukannya letakan. Aku masih belum menyesal. Mu Yun tercengang saat mendengar kata-kata ini, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Pil hantu macam apa ini? Jangan bodoh, kan? Hanya ibumu yang bisa menyembuhkan mereka, dan Meng Zimo serta Miao Xianyu tidak berani melindungi mereka. Kalau tidak, kedua bajingan kecil ini bisa masuk surga. Mendengarkan ini, Mu Yudan tersenyum di sampingnya, terlihat sangat bahagia. Jika saudara laki-lakinya tidak patuh, ayahnya tidak menyakiti mereka, hanya dirinya sendiri. Itu benar, Mu Yun tidak berdaya untuk sementara waktu. Aku hanya berpikir bahwa aku hampir tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah selama bertahun-tahun, dan aku merasakan sedikit penyesalan di hatiku. Terlalu banyak orang yang membayarnya. Mungkin suatu hari nanti, dia juga akan memikul beban untuk anak-anaknya. Saat itu, dia bisa menyadari perasaan ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya. Wan memandang Mu Yun dan berkata lagi, apa masalahnya dengan dominasi ganda? Mu Yun tercengang ketika dia bertanya tanpa alasan. Siwan kemudian berkata, kakekmu, Kaisar Kuning, dan Kaisar Chang semuanya adalah penguasa ganda Tao, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menyelidiki misteri penguasa ganda Tao. Ketika Anda mencapai tingkat 10, Master Ganda Tao juga sempurna, tetapi jika Anda ingin mencapai Kaisar setengah langkah dari tingkat 10, yang lain melengkung satu arah, dan Anda berdua, itu mungkin sangat sulit. Baiklah, minumlah pil ini, Siwan berkata sambil melambai, dan serangkaian 6 pil muncul di depan Mu Yun. Ini adalah, aku akan menjelaskan kepadamu bahwa kamu tidak memahaminya. Makan saja, di masa depan, kamu akan menerobos Kaisar setengah langkah, yang akan sangat bermanfaat bagimu. Ya, Mu Yun jujur dan menelannya satu persatu. Dia baru saja menelan pilnya, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Yah, aku tidak suka orang lain datang ke lembah pengobatan ini. Ada orang yang menunggumu di luar. Pergilah. Ya, jika kamu dalam masalah, mempunyai masalah dan membutuhkan pil dalam latihan, kamu bisa datang kepadaku dan biarkan aku menunjukkannya kepadamu. Jangan berlatih dengan kepala tertekan, sama seperti ayahmu. Ya, Siwan melambaikan tangannya. Mu Yun keluar bersama Mu Yudan. Mu Yun tidak bernapas sampai dia meninggalkan paviliun agak jauh. Entah bagaimana ekspresi dan sikap sang ayah saat melihat neneknya. Mu Yudan tampak sangat gugup saat melihat Mu Yun. Dia tidak bersantai sampai sekarang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ayah, ayah baik-baik saja. Saya telah melihat 3 paman dan kakek datang mengunjungi ibu mertua saya. Setiap kali ibu mertua saya melihat mereka, dia berteriak, dan ketiga paman dan kakek merasa malu. Petik 2. Dan paman Xingze, bibi King Han dan ibu mertua mereka sangat ketat ketika mereka melihat mereka. Mereka datang untuk meminta pil, dan ibu mertua mereka memberikan semuanya. Tidak bisa dihindari untuk menyalahkan mereka. Hanya nenek dan aku, ibu mertuaku yang akan bahagia. Mu Yudan sangat bangga saat mengatakan ini. Bagaimana kamu membuat ibu mertuamu bahagia? Aku tidak membujuk. Ibu mertuaku menyayangiku dan berkata aku mirip nenekku ketika aku masih kecil. Siapapun yang berani menindasku, biarkan aku menemukannya. Tak seorang pun di keluarga Ye yang berani menindasku. Mereka memanggilku putri dan, Mu Yun berkata, kamu tidak bisa bertindak sembarangan atas identitasmu sendiri. Tidak, aku patuh. Benar-benar, tentu saja.
Kata-kata Mu Yudan jatuh, melihat ke mulut lembah, tiba-tiba mendorong Mu Yun, tersenyum dan berkata, "Ayah, menurutmu itu siapa?" Begitu Mu Yun berbalik, dia melihat waktu dan tertegun. Lalu dia tersenyum dan perlahan membuka tangannya. Di muara lembah, seorang wanita sedang berdiri. Gaun Cina berwarna cian muda melilit tubuh, ditutupi dengan kain kasa putih, memperlihatkan leher yang indah dan tulang selangka yang terlihat jelas. Roknya berlipit seperti salju, dan sinar bulan, mengalir lembut ke tanah dan berkelok-kelok lebih dari 3 kaki, membuat gaya berjalan semakin lembut dan indah. 3.000 sutra hijau diikat dengan ikat rambut cian sederhana, dan sehelai sutra hijau digantung di depan dada. Dengan sedikit bedak, itu hanya menambah warna untuk menonjolkan kemurniannya. Rasa daun merah samar di pipi menciptakan kulit putih dan lembut seperti kelopak. Seperti pada masa itu, di kerajaan Nanyun sekilas terlihat kecantikan yang murni, namun kini kecantikan yang murni, selain fleksibel, juga sedikit lebih dewasa. Mu Yun membuka tangannya, menatap wanita itu dan tersenyum. Tapi wanita itu berjalan selangkah demi selangkah, tapi matanya menatap Mu Yun, tidak bisa menahan tawa, suaranya sangat ringan, dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Yah." Mu Yun tersenyum canggung dan berkata, "Kupikir kamu akan melompat ke pelukanku dan menunggu di sini. Anak-anak sudah sangat tua, apa kamu tidak tahu malu?" Wanita itu tersenyum, tetapi jari gioknya yang ramping dengan lembut mengangkat rambutnya, menjepitnya di belakang telinganya, dan pipinya sedikit merah. Tapi saat ini, Mu Yun melangkah keluar, memegang erat pinggang ramping dan lembut wanita itu dengan kedua tangan, dan mereka berdekatan satu sama lain. "Ada apa dengan anak itu? Bukankah wajar jika suami menggendong istrinya?" Suara Mu Yun lembut. "Itu bukan Xiao Yuner. Siapa ini?" Saat ini, Mu Yudan berdiri di samping, hanya tertawa dan bernyanyi. "Ibuku sangat merindukan ayahnya setiap hari, tapi sekarang dia malu-malu. Dia bukan anak kecil lagi." Untuk waktu yang lama, Xiao Yuner dengan lembut mendorong Mu Yun dan berkata, "Aku tidak tahu malu sama sekali." "Malunya apa ya, Dan?" "Ya." Mu Yudan muncul saat ini, terjepit di antara Mu Yun dan Xiao Yuner, dan berkata sambil tersenyum, dan juga harus berpelukan. Perasaan ini membuat Mu Yun benar-benar melupakan apa yang disebut pertempuran Kaisar Dewa Kuno, apa yang disebut pertarungan antara Kaisar dan Penggembala, dan segalanya. Dia hanya ingin menghargai adegan itu. Mu Yun. Saat ini, di mulut lembah, beberapa sosok muncul satu persatu. Ye Xingze, Ye Qinghan, Ye Xiangwei, Ye Jingtian, Ye Fu, Ye Yi dan anak-anak inti keluarga Ye lainnya muncul di mulut lembah saat ini. Mu Yun melangkah maju, memandang beberapa orang dan memeluk mereka erat-erat. "Hahaha, kalian, sekarang semakin kuat. Selama bertahun-tahun, kami masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Kami harus menekanmu saat kita bertemu lagi nanti. Aku tidak menyangka kamu akan berlari mendahului kami lagi." Ye Jingtian tertawa kali ini. Ye Yi juga berkata saat ini, "Kemajuanmu terlalu cepat. Kita semua telah memasuki kondisi menyegel langit dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa diduga, kita belum bisa mengejarnya. Jangan berdiri di sini dan berkata, 'Jika kamu mengganggu nenek, kamu harus dipukuli. Ayo pergi.'" Ye Qinghan berkata dengan berani, "Setelah kami menyiapkan anggur dan hidangan enak, kami akan menunggumu. Ayo makan, minum, dan ngobrol." Bagus. Saat menaiki pesawat, Mu Yun berangkat bersama beberapa orang. Dalam keluarga daun, di sebuah halaman dan paviliun, beberapa orang duduk satu persatu. Beberapa generasi muda, saling mendorong cangkir dan mengganti lampu, dipenuhi tawa. Ye Xingze, Ye Qinghan, dan lainnya menceritakan kisah perjuangan bersama warga negara Ye dengan warga negara Chu, Xiao, Tuoba, dan Namong dalam beberapa tahun terakhir. Mu Yun bercerita tentang pengalamannya di Istana Changdi. Ketika anggurnya diminum, Mu Yun mengeluarkan senjata ajaib dan meminta Ye Xingze untuk memilih beberapa. Apa yang didapatnya di Istana Changdi tidak hanya segala jenis instrumen semi-kekaisaran dan instrumen kekaisaran, tetapi juga membunuh banyak orang di Istana Xingshen. Orang-orang itu juga memiliki banyak instrumen batas Jiupin di penyimpanannya. Setelah banyak anggur dan makanan, semua orang pergi satu demi satu. Mu Yun tidak akan meninggalkan reruntuhan suci Xiaoyao dalam waktu singkat. Kami memiliki kesempatan untuk berkumpul. Mu Yudan juga pergi bersama kamu King Han saat ini.
Gadis yang berpenampilan remaja sebenarnya ibarat cermin di hatinya. Di halaman, bulan mengalir turun. Muyun dan Xiao Yuner berdiri di dekat paviliun dan menikmati malam yang indah. Tiba-tiba, Muyun muncul dan dengan lembut meraih pinggang Xiao Yuner dari belakang. Bertahun-tahun, aku telah bekerja keras. Aku bekerja keras. Orang-orang dari keluarga Ye memperlakukan kita dengan sangat baik. Lebih nyaman di sini daripada di keluarga Xiao. Xiao Yuner dengan lembut mengusap pipi Muyun dengan tangan gioknya tersenyum dan berkata, kamulah yang bekerja keras. Kudengar kamu berkata bahwa pengalaman di Istana Changdi sungguh luar biasa. Meski sangat berbahaya untuk lolos dari kematian, itu mengasyikkan, tapi kamu membuatku lebih bersemangat daripada mereka yang membuat orang merasa bersemangat antara hidup dan mati. Muyun memeluk Xiao Yuner erat-erat dan mengendus pelan, aku meninggalkan surga pertama dan datang ke reruntuhan suci Xiao Yao terlebih dahulu. Xiao Yuner sedikit kaku saat ini, dan kemudian berkata, pergi ke kamar. Jangan khawatir, mereka sudah pergi. Aku sudah menyiapkan barisan terlarang di sekitar halaman. Bahkan jika langit runtuh, dunia luar tidak akan mau menjelajahi apapun. Muyun dengan lembut membuka ikatan roknya dan berbisik, kami tidak akan keluar hari ini. Itu tidak benar. Kenapa tidak? Aku bilang iya. Di bawah sinar bulan, dua sosok terjalin di halaman dan perlahan memasuki ruangan. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak akan sepi. Hanya Muyun, yang dapat mengendalikan 12 juta pola batas Tao, yang menghabiskan 100 tahun menyempurnakan susunan Tao. Di klan kamu ini, siapapun yang ingin mengintip tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cepat. Ruangan itu berantakan. Pakaian berserakan di tanah. Di tempat tidur, dua sosok berpelukan erat. Xiao Yuner perlahan-lahan terbangun dan merasa sakit di sekujur tubuhnya. Meskipun dia sekarang dikatakan sebagai surga tingkat 8, dia masih tidak tahan terkena surga tingkat ke-10. Bangun. Muyun memeluk Xiao Yuner erat-erat dan berkata sambil tersenyum, istirahat lagi. Bangunlah dengan cepat. Xiao Yuner menepuk telapak tangan Muyun dan berkata, kamu tidak malu, aku malu. Jangan khawatir. Muyun bangun saat ini, dengan santai mengenakan gaun sutra dan berkata sambil tersenyum, aku punya barang bagus untukmu. Dengan itu, telapak tangan Muyun berbalik dan seberkas cahaya muncul di langit, muncul di telapak tangan Muyun. Xiao Yuner hanya melihat busur dan anak panah di tangan Muyun. Apakah ini, busur Tuhan? Xiao Yuner tercengang. Apakah kamu mengenaliku? Muyun semakin penasaran. Tapi Xiao Yuner berkata dengan marah, kamu masih menganggapku sebagai gadis yang acuh tak acuh. Di klan Xiao dan klan Ye, selama bertahun-tahun, dia tidak hanya berlatih. Untuk menggunakan busur dewa, Anda harus memiliki satu hati dan dua jiwa untuk mengendalikannya. Meski pada level mendominasi lingkungan, seniman bela diri dapat melakukan dua fungsi dalam satu hati, namun tidak sepenuhnya dua fungsi dalam satu hati setelahnya, semuanya. Aku punya satu tubuh dan dua jiwa. Busur ini cocok untukku. Istana Changdi, sepertinya kamu mendapat banyak keuntungan. Muyun kemudian tersenyum dan berkata, itu wajar, saya sendiri tidak mengambil apapun, tetapi saya mempersiapkan banyak hal untuk Anda. Saat ini, dikatakan bahwa Anda tertutup, Anda perlu memahami, mempelajari dan mengguncang busur ilahi, dan berintegrasi menjadi satu, sehingga Anda tidak harus keluar. Mendengar kata-kata Muyun, pipi Xiao Yuner Xiafei tidak bisa menahan diri untuk berkata, anak-anak sudah sangat tua dan tidak teratur. Siapa yang membuatmu dan aku selalu mengumpulkan lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak? Titik. Dalam beberapa hari berikutnya, Muyun benar-benar tidak membiarkan Xiao Yuner meninggalkan halaman. Setiap hari, Xiao Yuner mempelajari misteri menopang dan mengguncang busur dewa, sementara Muyun mempelajari misteri Xiao Yuner. Selama ini, dia sebenarnya tidak perlu berlatih. Penguasaannya terhadap seni bela diri sudah cukup terampil. Kontrolnya yang lebih dalam perlu ditingkatkan dengan pertarungan sebenarnya. 10 hari kemudian, gerbang halaman dibuka. Di luar halaman, dua penjaga Ye muncul. Tuan Gembala, seorang pria melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Ye berkata, jika kamu keluar, temui dia. Xingze, King Han, di mana mereka? Beberapa tuan dan nyonya muda sedang keluar. Penjaga itu dengan hormat berkata, saat ini, pertikaian antara keluarga Ye kami dan beberapa keluarga sangat sengit,
dan beberapa tuan muda dan wanita muda hanya memiliki sedikit waktu dalam keluarga. Petik 2. Ya, Mu Yun dan Xiao Yuner menuju ruang konferensi keluarga Ye. Di luar ruang konferensi, seseorang telah menunggu Mu Yun dan membawa Mu Yun ke aula samping. Pada saat ini, di aula samping, Ye Futian, mengenakan kemeja panjang, melihat kedatangan Mu Yun, menyapa dengan hangat dan berkata, "Lakukan dulu, dan aku akan memberitahumu setelah aku menangani hal-hal ini." "Tidak apa-apa, Paman, kamu sibuk." Mu Yun dan Xiao Yuner duduk. "Setelah dupa dibakar, kamu Fu datang dari surga. Aku sudah menunggu lama sekali. Ada banyak hal." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Keponakan, tunggu Paman, ada apa?" "Nak," Ye Futian menepuk bahu Mu Yun dan berkata, "Biarkan aku bicara denganmu tentang situasi saat ini." Kata-katanya jatuh, telapak tangannya melambai, dan peta gantung muncul di ruangan itu. Lokasi tanda-tanda di peta sangat jelas. Klan Ye berada di tengah, menempati tanah tengah reruntuhan suci Xiaoyao dan tanah 6 keluarga, dikelilingi oleh mereka. Nangong, Xiao dan Chu terletak di utara. Suku Tuoba terletak di selatan. Pada titik ini, Ye Futian berkata langsung, "Terakhir kali ibumu muncul," dia menekan kesombongan 4 kelompok etnis. Awalnya, tidak sulit untuk menghadapi 4 kelompok etnis dengan kekuatan Ye, Jun, Huang dan Ji, tapi jiwa dan tulang, Zheng Xuanmen dan Fei Huang Shenzong diam-diam telah mendukung 4 kelompok etnis selama bertahun-tahun. Bahkan jika kami bertiga, bersama dengan Mo Fangchang, Jiang Yu, Yuan Yan dan Ji Wuying, itu tidak mudah dilakukan, jadi sebagian besar pertempuran didominasi oleh wilayah. Ketika dia berada di reruntuhan suci Xiaoyao, pertempuran didominasi oleh perbatasan, dan dia jarang bertarung di wilayah dominan. Sekarang, ketika perang mencapai titik di mana Anda hidup dan saya mati, para tuan tidak akan menyembunyikan. Lihat, Ye Futian menunjuk ke peta saat ini dan berkata, posisi utara reruntuhan suci Xiaoyao didominasi oleh Nangong dan Xiao. Chu Qikui, kepala Chu, meninggal pada masa itu. Sekarang calon kaisar di Gua Chu, dan ketiga kelompok etnis berada dalam aliansi. Sulit untuk menang. Kalian berada di garis depan, menghadapi 3 kelompok etnis, dan mengirim beberapa dari mereka bersama raja dan kelompok etnis kelaparan di sekitar. Petik 2. Di dalam selatan, keluarga Tuoba selalu menjadi paku. Di pihak klan Tuoba, hanya ada sedikit orang yang dikirim oleh klan Ye, terutama seniman bela diri dari klan Jun dan klan Huang. Ye Futian memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu datang, itu bagus. Untuk saat ini, kamu tidak ingin kembali ke surga ke-9. Tinggallah di reruntuhan suci Xiaoyao." Mendengar ini, Mu Yun berkata, "Paman, kamu tidak membiarkanku menghancurkan klan Tuoba sendirian. Kaisar kuasi Tuoba Hang, kaisar setengah langkah Tuoba Jiong, dan ahli rahasia alam surga ke-5 dan ke-8, aku tidak tega sendirian." "Bocah bau, apa yang kamu bicarakan?" Ye Futian berkata sambil tersenyum, "Pamanmu dan aku akan duduk di utara. 4 orang Mo Fangchang diam-diam mengikuti kita, jadi aku akan memberimu selatan. Kau pimpin kami klan Ye untuk mendominasi wilayah dan bertemu dengan orang-orang dari klan Jun dan klan Huang. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan klan Tuoba, tapi mencegah klan Tuoba mendapat masalah." Petik 2. Kau terkenal sekarang. Anda berada di selatan. Anda dapat menstabilkan hati orang. Tuo Baijiong tidak berani melakukannya. Dan kami, Ye Futian melihat ke peta, menunjuk langsung ke utara dan berkata, berusaha keras, menyatukan raja dan kelaparan, dan langsung menghancurkan Xiao, Chu, dan Nangong di sini 4665. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Bunuh ketiga keluarga. Perang ini telah terjadi secara berkala selama 2000 tahun. Kelompok etnis Ye, Jun dan Huang gagal menghancurkan keempat etnis tersebut. Bisakah kita melakukannya sekarang? Melihat keheranan Mu Yun, Ye Futian segera tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika kamu benar-benar bertarung, itu tidak akan memakan waktu 2000 tahun. Selama lebih dari 2000 tahun, pertarungan adalah pertarungan, tetapi saat bertarung, kamu, juga menghubungi orang-orang di 4 kelompok etnis utama. Anda harus tahu bahwa pada masa itu, klan Ye menyatukan reruntuhan suci Xiaoyao dan mengambil alih 6 klan utama. Meskipun mereka kemudian terpecah,
tidak semua dari 4 klan lainnya bersedia untuk berpisah kecuali klan Raja dan klan Kelaparan. Banyak dari 4 klan utama yang menerima bantuan dari klan kamu masih berharap untuk menjadi bagian dari klan Ye kami. Ini juga yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Untuk lawan yang bisa terpecah secara internal, kita harus mulai dari dalam dan kemudian melakukan pukulan fatal dari luar. Petik 2. Sekarang kamu telah datang, kamu telah meningkatkan kekuatanmu, semangat Tisi. Selain 7 keluarga dari keluarga Ye kami, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menghormati ayahmu di tahun-tahun itu. Sekarang kamu muncul, seperti kedatangan ayahmu, yang telah meningkatkan moral para seniman bela diri di keluarga Ye dan menyuarakan beberapa orang di 4 keluarga lainnya yang benar-benar ingin berlindung di keluarga Ye kami. Sebaliknya, hal itu justru memberikan tekanan pada mereka yang sebenarnya tidak ingin bergabung dengan kami. Muyun menggaruk hidungnya dengan jari-jarinya dan berbisik, apa yang kamu katakan? Sepertinya aku maskot. Ye Futian tertawa dan berkata, itu ada artinya. Oke, tugasku adalah mengawasi suku Tuoba. Lalu aku akan berada di selatan dan menunggu kabar baikmu. Ya, Ye Futian segera berkata, sekarang, konfrontasi antara Ye dan Tuoba masih didominasi oleh Ye Nancheng dan diisolasi oleh Ye Luoshan. Manajer utama Ye Feng ada di sana. Anda dapat menghubunginya langsung ketika Anda tiba, dan dia mengetahuinya. Kamu memiliki komunikasi yang baik dengan prajurit Jun dan Huang. Kita tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari melawan Nangong, Xiao dan Chu. Jika ada perubahan di Tuoba, kamu harus menghentikan mereka. Petik 2. Oke, Mu Yun mengangguk. Masalah di reruntuhan suci Xiao Yao benar-benar perlu diselesaikan. Keempat keluarga tersebut sudah dalam posisi matahari terbenam. Jika bukan karena bantuan rahasia dari surga kelima dan kedelapan, keempat keluarga tidak akan dapat mendukungnya sekarang. Ye Yusi pernah berkata bahwa jika surga kelima dan surga kedelapan berani memasuki reruntuhan suci Xiao Yao lagi, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Tampaknya orang-orang ini tidak mendengarkan perkataan ibu mereka. Kalau begitu, biarkan mereka memiliki ingatan yang baik kali ini. Ye Futian memesan beberapa hal lagi, dan Muyun pergi bersama Xiao Yuner. Di dalam kamar, tidak lama kemudian, kamu Zutian dan kamu Wentian keduanya datang. Ye Wentian berkata dengan suara yang dalam, saudaraku, biarkan Xiao Yun mengambil alih posisi Ye Nancheng, kalau-kalau navigasi Tuoba memiliki pikiran yang bengkok. Navigasi Tuoba adalah alam kuasi kekaisaran. Mendengar ini, Ye Futian berkata, saya tidak khawatir tentang Tuoba Hang sendirian. Orang tua itu mungkin tidak dapat menggiring awan sendirian. Saya khawatir apakah akan ada kaisar semu dan kaisar setengah langkah yang tidak kita miliki, tidak tahu, seperti klan jiwa, klan tulang, atau gerbang Sengsuan dan Huang Shenzong yang terbang. Cahaya lilin menatap kedua saudara laki-lakinya dan tidak bisa menahan tawa, apa yang kamu khawatirkan? Anak laki-laki ini akan membawa bendera di masa depan. Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mengalaminya. Jika dia tidak bisa membawanya, bagaimana dia bisa membawa keluarga kaisar di masa depan? Dibandingkan dengan mengkhawatirkan dia, kamu mungkin juga mengkhawatirkan diri kita sendiri, klan jiwa dan tulang, tetapi ada banyak tangan dan kaki rahasia. Kali ini, kami bertiga, bersama dengan Mo Fangchang dan Jiang Yu, juga seperti Yuan Yan dan Ji Wuying, serta Huang 17, Jun Yunze, Huang Yifan dan Gunung Jungu, tidak yakin. Ketiga patriark, dengan kekuatan mereka sendiri, lebih kuat dari alam kuasi kaisar, tetapi mereka belum mencapai tingkat gelar. Mereka hampir setengah tingkat kaisar. Tambahkan 4 kaisar kuasi dan 4 kaisar setengah langkah. Formasi ini sangat kuat. Di antara 3 keluarga Xiao, Chu dan Nangong, ada 3 kaisar semu dan 2 setengah langkah. Masuk akal bahwa keluarga Ye tidak memiliki tekanan. Tapi, kalau surga kelima dan surga kedelapan bercampur secara diam-diam, lain halnya. Saat ini, Muyun dan Xiao Yuner meninggalkan ruang konferensi bersama. Di sudut, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke pelukan Muyun. Ayah, Muyudan mengenakan rok biru dan baju besi lembut. Dia bergegas ke pelukan Muyun dan berteriak, aku pergi juga. Melihat pakaian Muyudan, Xiao Yuner langsung berkata, omong kosong, kamu tidak bisa pergi kemanapun dengan ibu mertuamu di lembah. Tidak, aku pergi. Muyudan berkata, ayah, aku sudah berada di klan Ye selama bertahun-tahun. Hanya beberapa kali ketika ibu keduaku datang, dia membawaku keluar.
Aku tercekik. Di klan Ye dan kota Xiaoyao, aku bisa berjalan kemana-mana dengan mata tertutup. Hujan suram dan menyedihkan. Mu Yun mengusap kepala bayi perempuan itu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, ikutlah denganku." Mu Yun. Wajah Xiao Yuner sedikit berubah. "Ya, benar, saya tidak akan bercanda tentang keselamatan putri saya." Dengan itu, Mu Yun mengeluarkan menara cangdi dan memadatkan bekas tangannya. Menara cangdi menutupi kepala Mu Yudan dan perlahan-lahan tampak menghilang dalam kehampaan. Ini adalah menara Kaisar Chang. Peralatan kaisar yang digunakan oleh Kaisar Chang pada waktu itu, kecuali jika disebut dewa, mereka adalah kaisar semu dan kaisar setengah langkah. Anda tidak dapat melakukannya. Mu Yun memandang Mu Yudan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, pergi dengan ayahku. Kamu tidak boleh tidak patuh, atau aku akan memberikanmu kepada nenekmu." Nenek itu galak. Aku tidak ingin bersamanya. Hahaha. Mu Yun meraih tangan kecil Mu Yudan dan membawa pergi Xiao Yuner saat ini. Mu Yudan ingin belajar ilmu pedang, tapi dia tidak menyukainya. Bisakah hati Mu Yun tidak merespon? Mu Qingyu, Lu Qingfeng, Huang Xi dan ilmu pedangnya semuanya kelas 1, tapi setidaknya dia adalah seorang ayah. Bagaimana dia bisa kekurangan orang lain di depan putrinya? Kali ini, bersama Mu Yudan, Mu Yun juga berencana untuk menunjukkan tangannya di depan putrinya, membiarkannya kagum, dan rela membiarkan dirinya mengajarinya bermain anggar. Mengambil burung terbang, di bawah bimbingan lebih dari selusin penjaga lingkungan dominan berkebangsaan Ye, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang menuju ke selatan reruntuhan suci Xiaoyao. Sepanjang jalan, memandangi pegunungan dan sungai yang lewat, Mu Yudan terlihat sangat bahagia, sementara Xiao Yuner sedikit khawatir. Mu Yun dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku di sini." Kali ini berbeda dari waktu itu. Sebuah kepala, terjepit di antara keduanya saat ini, terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ya, Ibu, saya mendengar bahwa ayah membunuh Kaisar Banbuhua." "Tidak apa-apa, ayah adalah yang paling cemerlang dan berkuasa. Itu sifatnya." Mu Yun tertawa. Kecepatan burung dan binatang sangat cepat. Dalam setengah hari, sebuah kota besar muncul di depan dan di kaki kota. Di depan kota, barisan pegunungan melayang seperti naga raksasa, menyebar dari timur ke barat. Itu adalah pegunungan Yeluo.